Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program kita diberkati. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Happy Sunday, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah. Haleluya, haleluya. Renungan kita hari ini di minggu yang berbahagia ini, saya beri judul bersukacita, bersyukur, bersabar dalam penderitaan. Haleluya. Firman Tuhan saya ambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya. Dalam ayat-ayat ini nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca di rumah, karena ayat-ayat ini akan memberkati setiap kita. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan? Ya. Ayat 12 bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini untuk menghadapi penderitaan, ya, kita harus tetap bersukacita. Ya, dan saya mau bilang kita tidak rugi bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Justru ada keuntungan besar di sana. Karena apa? Kalau hidup kita ada sukacita di dalam Tuhan, maka saya percaya penderitaan itu tidak akan menguasai kita. Penderitaan itu tidak akan mengkontaminasi kita. Penderitaan itu justru adalah bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk setiap kita. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak bersukacita di tengah-tengah penderitaan, saudara. Ya, jadi kita jangan kaget, jangan heran kalau itu terjadi karena ada tujuannya. Ya, penderitaan yang Tuhan izinkan itu ada tujuannya, ada maksud dari Allah yang luar biasa. Ya, yaitu iman kita boleh diuji, saudara. Ya, dan yang kedua, saudara. Di tengah-tengah penderitaan ini, saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena di tengah-tengah penderitaan ini kasih karunia Allah itu begitu melimpah sebenarnya dalam hidup kita. Ya, kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, bukankah ini adalah kasih karunia Allah? Mata kita masih berkedip, masih melihat sesuatu. Hidung kita masih bisa menghirup udara yang segar. Telinga kita masih bisa menjadi telinga yang mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, dan masih banyak lagi kasih karunia Allah yang sebenarnya Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya bukan penderitaan itu yang terlalu hebat, dan penderitaan itu yang terlalu menakutkan, saudara, ya, dalam hidup kita. Tetapi yang saya mau katakan, justru yang menakutkan kalau hidup kita tidak bersyukur dengan berlimpahnya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu dalam hidup kita. Ya, kita belum bersyukur aja Tuhan memberkati dengan kasih karunia, apalagi kita bersyukur akan ditambah-tambahkannya kasih karunia Allah dalam hidup kita, saudara. Dan yang berikut, saudara, di tengah-tengah penderitaan sini, ya, bukan masalahnya hebatnya penderitaan itu. Kembali saya mau bilang, ya, yang saya takuti bukan masalah penderitaan. Yang saya takuti kalau hidup saya tidak menjadi sabar menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada. Nah, ada 3 poin ini, saudara. Biarlah ini boleh mengingatkan kita. Sekali lagi, ya, kasih karunia Allah itu begitu hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Ya, apapun yang sedang terjadi ini semua atas izin Tuhan. Jadi kita harus bersukacita. Ya kan? Penderitaan yang ada ini, kalau kita salah menyikapi, saudara, kita tidak menyikapi dengan hati yang bersyukur, saudara, maka saya mau bilang, ya, penderitaan ini akan membuat kita menderita.
Tapi kalau kita tetap bersyukur, saya yakin penderitaan ini adalah berkat yang luar biasa yang disediakan Allah lewat penderitaan ini buat kita. Dan yang berikutnya adalah lewat penderitaan ini sebenarnya bukan hebatnya penderitaan itu, bukan jagonya penderitaan itu, bukan juga masalah besar penderitaan itu. Ya, bukan itu yang menakutkan. Tetapi yang saya mau bilang yang menakutkan itu adalah kalau kita tidak menjadi orang yang sabar, saudara. Jadi sabar itu mengatasi penderitaan, saudara. Ya, nah kunci dari renungan kita hari ini, kenapa saya beri judul bersukacita, bersyukur, bersabar dalam penderitaan? Karena penderitaan kita berarti ini adalah persekutuan kita dengan Allah. Tuhan lagi bentuk kita untuk adakan persekutuan yang indah, keakraban, bergaul karib dengan Tuhan. Sebab kalau nggak ada penderitaan, kita nggak mau tahu yang namanya persekutuan, kita nggak mau tahu yang namanya ibadah, doa, dan sebagainya. Tapi dengan adanya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu pertanda adalah persekutuan. Kita ambil bagian persekutuan kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Haleluya. Dan yang kedua, ya, penderitaan kita berarti ini kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nanti saudara baca itu di ayat yang keberapa? Itu 14. Ayat yang ke-13. Ya, akhir dari ayat itu ya dikatakan apa? Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Dia akan nyatakan kemuliaannya. Kita akan dipermuliakan, saudara. Jadi kita nggak perlu takut dengan penderitaan. Dan yang berikut, yang ketiga, penderitaan melibatkan kita dalam pekerjaan Roh Kudus. Ya, pelayanan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh karena kepintaran kita, saudara, kehebatan kita, saudara. Ya, tapi oleh Roh Kudus. Makanya di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab oleh roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, jadi kalau lewat penderitaan ini kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan diintimidasi, dikontaminasi oleh penderitaan, saudara. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya percaya, saudara, Roh Kudus akan terus membantu menolong setiap kita. Haleluya. Dan yang terakhir, penderitaan akan membawa kita memiliki pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah berlebihan kita takut dan cemas dengan penderitaan yang sedang terjadi. Ini semua adalah bentuk proses yang Tuhan mau supaya kita disempurnakan seperti Bapa di surga adalah sempurna. Itu sebabnya mari kita sikapi apapun yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu lewat kita harus bersuka cita. Lewat kita harus bersyukur, saudara, ya. Bersyukur. Ya, dan yang ketiga, kita harus bersabar menghadapi semuanya. Saya percaya dalam poin-poin ini akan membuat kita tetap semangat dan kita tidak akan terpuruk dengan keadaan, situasi, kondisi yang sedang terjadi. Yang penting lakukan ini. Tetap bersukacita, bersyukur, dan bersabar, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan akan terus memberkati setiap kita. Haleluya. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita. Renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.